Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mbak Dias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pertanyaannya gini. Siapa sih hari gini yang nggak punya media sosial? Siapa sih nggak punya Instagram, Facebook, TikTok gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di luar sisi positifnya yang bisa menambah pengetahuan, wawasan kita, informasi terbaru, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus diwaspadai adalah bagaimana media sosial ini bisa memberikan dampak negatif. Ups, ternyata ada dampak negatifnya adalah ketika kita terlalu ingin eksis banget gitu ya. Kita menampilkan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan lain-lain sebagainya. Ternyata eksistensi diri ini banyak diperlukan dan ternyata ada sisi negatifnya ketika kita terlalu mengekspos diri kita di media sosial. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar eksistensi diri kita di media sosial yang katanya bisa berdampak buruk. Nah, ngomong tentang eksis, salah satu hal yang biasanya kalau kita eksis di media sosial apa? Foto lagi liburan, lagi makan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini biasa kita ngomong istilahnya adalah narsis. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar narsis. Kita lihat yang pertama pemirsa. Mitos atau fakta, narsis itu nggak sehat dan gangguan jiwa. Waduh, serem ya. Kan biasanya kan kita berpikirin, alah cuman foto-foto biasa, selfie biasa, foto makanan biasa, foto lagi liburan atau aktivitas sama teman-teman. Tapi ada kemudian artikel atau orang-orang mengatakan, ternyata narsis itu satu kondisi yang nggak sehat loh, satu kondisi yang bisa menyatakan bahwa orang ini mengalami gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan mentalnya terganggu gara-gara masalah narsis. Nah, di titik mana narsis bisa dikatakan nggak sehat dan menjadi gangguan kejiwaan nanti akan kita bahas. Apakah ini mitos atau fakta? Oke, kita lanjut poin yang kedua. Emosinya sama dengan orang lain. Katanya orang yang narsis ini kan kadang-kadang kita berpikir, orang ini kok agak beda gitu ya sama kita pada umumnya. Nah, pertanyaannya gini, apakah emosi orang narsis ini sebenarnya berbeda sama kita-kita yang pada umumnya atau sebenarnya emosinya sama kok, cuman bedanya mereka mungkin lebih narsis daripada kita seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ketika ada perbedaan ini ada masalah yang timbul ketika orang ini mengalami suatu hal yang disebut narsis? Nanti akan kita bahas juga. Kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa, sifat genetik dari lahir. Nah, ada yang bilang bahwasanya narsis itu udah bawaan gitu ya, genetik dari lahir, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi seperti itu. Nah, pertanyaannya ini kan narsis psychologically ya. Kalau genetik kan fisiologis seperti apa? Apakah ada hubungannya nggak sih antara genetik dengan narsis? Nanti akan kita bahas juga. Kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Merasa lebih baik dari orang lain. Narsis itu kan selalu ngomongin kalau kita umumnya ngelihat membanggakan diri sendiri, pride dengan diri sendiri gitu ya. Nah, apakah selalu merasa bahwa mereka lebih baik dari diri orang lain atau enggak? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita ya, nanti akan kita bahas juga. Kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Narsis dapat dikurangi atau diperbaiki. Nah, ini juga menjadi concern kita bersama ya, bahwasanya ketika ada orang yang terlalu narsis, sebenarnya kalau akhirnya ini menjadi gangguan kejiwaan, apakah bisa diperbaiki atau dikurangi atau disembuhkan supaya bisa normal seperti biasanya? Nanti akan kita buktikan apakah ini mitos atau fakta. Oke, itu tadi seputar mitos fakta tentang narsis dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar mitos fakta tentang narsis. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Dia Ayuku Sumawardani Gunawan, MPSC psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Dia, apa kabar? Kita ketemu lagi. Selamat pagi Mas Med dan penonton The ITV, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, semoga pemirsa, Mbak Dia dan semuanya juga sehat selalu, amin. Oke, Mbak Dia, hari ini kita akan membahas satu hal yang penting banget nih, apalagi kita jelang weekend. Biasanya kalau weekend, apalagi ini masih ya relatifly tanggal muda lah ya gitu. Banyak akhirnya nongkrong-nongkrong mungkin, atau makan-makan, atau berkegiatan, akhirnya suka foto-foto gitu ya. Yang orang bilang, narsis banget sih lo gitu kan, lo posting mulu di Instagram, segala macam. Nah, kita akan bahas mitos fakta seputar narsis. Yang pertama adalah katanya narsis ini nggak sehat dan merupakan gangguan jiwa. Ini mitos atau fakta sih Mbak Dia?
Ini adalah fakta. Jadi oke. tergantung pada derajat keparahannya ya, narsis atau kalau yang dalam bahasa klinisnya tuh narcissistic personality disorder, ini adalah salah satu jenis gangguan kepribadian sebenarnya dan mengganggu kondisi mental seseorang. Kepribadian itu ada spektrumnya. Oke. Kalau konteks klinis kita akan membagi menjadi 3 antara style kepribadian, lebih berat lagi ke tipe kepribadian, dan yang paling berat itu masuk ke gangguan kepribadian. Waduh. Nah, biasanya yang style itu dia masih berfungsi secara normal, hanya ada corak narsisnya aja nih. Tapi kalau sudah masuk ke gangguan itu sudah sangat mengganggu fungsi gitu. Nah, ciri khas dari narsis ini adalah adanya prioritas kepentingan diri sendiri gitu. Kebutuhan yang mendalam akan perhatian dan kekaguman yang berlebihan dari orang lain. Hubungannya biasanya bermasalah dan kurang bisa berempati terhadap orang lain. Nah, gangguan kepribadian narsisistik sendiri ini menyebabkan masalah banyak banget di bidang kehidupan gitu, relasi, pekerjaan, sekolah, dan bahkan sampai ke urusan keuangan tuh bisa gitu ya. Yang jelas kebanyakan orang tuh tidak senang lah berada di sekitar mereka gitu, Mas Matt. Oke. Ternyata sampai sedetail itu ya, maksudnya kita yang mungkin narsis yang cuman sekadar taunya orang suka foto-foto, posting gitu ya. Ternyata sampai ke gangguan seperti itu ya, kepribadian yang aduh ini benar-benar harus dikasih solusi terbaik ya untuk mereka-mereka ini gitu ya. Oke, kita lanjut poinnya selanjutnya. Setelah tadi fakta nggak sehat dan gangguan jiwa, katanya emosinya orang yang narsis ini sama dengan orang lain. Yang dimaksud dengan emosi dan sama ini gimana ya Mbak Diah ya? Nah, kalau misalnya fakta atau mitos, ini sebenarnya mitos gitu ya. Jadi karena orang yang narsis itu dia sangat berbeda secara emosional dengan orang lain. Jadi orang yang narsis ini dia sangat defisien, sangat kurang dalam hal empati secara emosional gitu. Jadi biasanya mereka tuh akan terputus, disconnected gitu secara emosional dengan orang lain. Kalau pada umumnya nih orang yang kepribadiannya sehat, itu mereka bisa memahami apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Ini enggak, karena sudut pandang yang mereka gunakan itu selalu dari diri mereka sendiri gitu. Kondisi emosi yang paling penting itu adalah emosi punya mereka sendiri gitu. Orang dengan gangguan narsis ini bisa memiliki emosi-emosi yang intens dan fluktuatif, naik turun gitu ya. Jadi gampang sekali berubah, terutama ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan harga dirinya nih. Jadi misal nih kita salah ngomong dikit aja gitu, meskipun secara nggak sengaja ya, melukai atau mempertanyakan kemampuannya dia gitu. Wah, mereka bisa langsung tersinggung, marah, agresif, dan defensif. Yang jelas nggak bisa menerima kritik dari orang lain. Oke, karena mereka mungkin merasa self-esteem-nya lagi dikoyak-koyak gitu ya. Yes, betul. Oke ya, jadi memang ada perbedaan ya, mereka ini disconnected kalau bahasanya Mbak Dia tadi ya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, kita lanjut yang ketiga, mitos atau fakta nih Mbak Dia. Kalau narsis itu adalah sifat genetik dari lahir. Wah, gimana nih Mbak? Nah, ini menarik ya. Yeah. Jadi ada unsur faktanya tapi tidak 100% gitu. Jadi memang ya gangguan kepribadian narsisistik ini adalah kondisi psikologis yang berpotensi itu bisa diturunkan. Jadi dari penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa riwayat medis keluarga ini memang menentukan. Dan studi anak kembar juga menunjukkan bahwa peran genetik ini cukup besar gitu. Nah, tetapi yang namanya gangguan itu harus ada pencetusnya nih. Jadi peran lingkungan ini sangat-sangat besar dan menentukan apakah bakat genetiknya ini terrealisasi atau tidak. Terasa atau tidak gitu ya. Dan yang paling menentukan adalah masa kecil seseorang. Jadi interaksi dengan pengasuh, terutama orang tua. Nah, pengasuhan seperti apa sih yang bisa mencetuskan gangguan ini? Biasanya yang orang tuanya memanjakan banget atau yang mengontrol banget gitu. Nah, pengasuhan gaya ini tuh membuat anak itu percaya bahwa mereka ini tidak penting, tidak diinginkan, bahkan bukan merupakan bagian dari keluarga. Dan mereka akan tumbuh besar dengan misi apa? Menjadi orang yang penting, yang diinginkan, diterima oleh lingkungan. Oke. Berarti ada faktanya, ada mitosnya gitu ya. Kalau semisal orang tua dengan sifat narsis gitu ya, ini untuk Mahmud sekarang nih, mama muda sekarang nih yang narsis, hati-hati nih anak-anaknya nanti di generasi Z nanti ya ini akan meniru orang tuanya atau tidak, harus berhati-hati. Nah tadi ya benar,
apakah ini akan diasah atau tidak? Kalau asah yang baik-baik ya nggak masalah gitu. Tapi kalau asahnya sesuatu hal yang kurang baik seperti narsistik ya agak dikurangi lah ya. Karena faktor lingkungan juga sangat berperan penting di sana gitu ya Mbak Dia ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Orang yang narsis, nggak tahu ini kayaknya fakta ya gitu ya. Orang yang narsis ini merasa lebih baik dari orang lain. Mitos atau fakta nih Mbak Dia? Fakta dong. Fakta, oke. Oke, bedakan narsis dengan percaya diri gitu ya. Nah, itu beda ya. Kalau percaya diri ini kita yakin akan kemampuan kita, kalau narsis ini ada unsur membandingkan diri dengan orang lain dan bahkan hingga merendahkan orang lain. Ini udah masuknya tuh angkuh sombong gitu ya. Karena merasa dirinya paling hebat, dia yang narsis ini juga ingin diakui oleh orang lain bahwa dia ini special, istimewa gitu. Mereka tuh perlu pujian, perlakuan khusus, rasa kagum dari orang lain gitu. Kalau ditantang, dia merasa harus menang dan merasa dia harus menjadi yang teratas. Intinya pokoknya menggunakan segala cara untuk melindungi citra dirinya. Melakukan segala cara untuk melindungi citra dirinya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, karena tadi ya beda antara merasa lebih baik, narsis gitu ya, versi narsis dengan orang yang percaya diri, percaya karena kemampuan. Nah, kalau ini kan karena ada gangguan gitu ya, Mbak Dia ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Ini mitos atau fakta, narsis dapat dikurangi atau diperbaiki. Nah, gimana nih Mbak Dia? Ini adalah fakta. Jadi, kunci utamanya adalah orang yang memiliki gangguan ini harus menyadari bahwa dirinya tuh perlu berubah dan mau berubah. Ini memang yang tantangan terbesarnya ya, karena orang narsis biasanya merasa nggak ada yang salah dengan dirinya gitu. Nah, melalui psikoterapi dengan teknik-teknik tertentu gitu ya, yang bisa dilakukan oleh psikolog seperti CBT, hipnoterapi, skema terapi, kami para psikolog pertama-tama akan menggali akar masalah penyebab utama seseorang mengalami gangguan ini tuh kenapa gitu. Nah, kalau ternyata akar masalahnya biasanya itu ya, mereka memiliki sebenarnya harga dirinya tuh rendah gitu. Sehingga berlaku semena-mena untuk mengkompensasi rasa rendah dirinya ini. Nah, itu. Kita akan banyak berproses dan berkutat di aspek ini. Intinya, kami para psikolog akan membantu klien mengembangkan konstruksi diri yang lebih realistis gitu. Jadi sehingga mereka bisa lebih objektif dalam menilai diri mereka sendiri. Mulai dari langkah awal ini, mereka akan jadi orang yang lebih mampu menerima kritik dan kegagalan, menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, serta menjalin relasi yang lebih konstruktif dengan keluarga dan teman. Nah, itu dia ya, bagaimana kemudian treatment yang diberikan kepada orang ini untuk mengatasi narsistiknya. Nah, Mbak Dia gini, ini kan tadi kita juga sudah menyebut bahwasanya faktor lingkungan, kehidupan sosial, orang-orang di sekitar kita, apakah bisa membentuk satu hal yang positif atau negatif atau jadi toksik gitu ya. Nah, ketika orang dengan narsistik udah di treatment nih, konsultasi ke psikolog gitu ya, akhirnya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Nah, ketika dia berada di lingkungan yang salah lagi, ini bisa kemudian muncul lagi nggak sih sebenarnya Mbak? Bisa banget. Makanya untuk menjaga supaya hasil treatment itu bagus, tentu harus ada kesadaran dari diri untuk kita membatasi diri dan mulai selektif dalam memilih lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-temannya nih pada yang suka narsis foto-foto gitu, nah kita harus membatasi diri gitu. Misalnya membatasi penggunaan sosial media, membatasi komunikasi dengan teman-teman yang seperti demikian, itu demi menjaga supaya hasil terapinya nih tetap bagus gitu. Oke, jadi maintenance-nya adalah bagaimana kita after the treatment, kita memilih lingkungan yang tepat supaya tidak lagi terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik tadi gitu ya. Oke Mbak Dia, ini sangat luar biasa ya bagaimana kita mengerti bahwa selama ini yang kita pikir narsis ya cuman foto-foto ya kegiatan-kegiatan mereka, ternyata ada satu hal tersembunyi di sana yang harus segera diselesaikan karena ini berkaitan dengan gangguan kepribadian juga gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dia, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang eksistensi diri. Nah, ini juga nggak kalah penting ya dari narsis, bagaimana orang-orang narsis juga pasti ingin eksis terus di media sosial dan ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita ngobrol sama Mbak Dia seputar narsistik ya, mitos faktanya. Nah ini juga berkaitan erat dengan narsistik ini sendiri. Bagaimana orang-orang yang narsis juga pasti ingin eksis terus di media sosial. Nah pertanyaannya, orang yang terlalu ingin eksistensi dirinya diakui di media sosial ataupun di tempat-tempat yang lainnya, ini bisa berpengaruh nggak sih? Atau sebenarnya terpengaruh dari kesehatan mental mereka yang terganggu? Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kita masih bersama dengan Mbak Diah Ayu Kusumawardani Gunawan, MPSI psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Diah, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Kali ini kita ngomongin tentang eksistensi diri nih. Nah, ada kan orang bilang narsis, terlalu ingin eksis dan lain sebagainya. Ini kan menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan mentalnya dulu nih Mbak Diah. Kalau kesehatan fisik kan kita lihat ya, ini nggak ada luka sehat, ada luka berarti ada yang nggak sehat. This is seen clearly gitu, terlihat dengan jelas. Tapi kalau kesehatan mental kan seperti unseen gitu, invisible yang tidak terlihat. Mungkin psikolog bisa ngelihatnya secara langsung, tapi kalau kita kan nggak bisa lihat secara langsung gitu. Nah, yang dimaksud dengan kesehatan mental ini seperti apa sih Mbak Diah? Kalau kita ngomong tentang kesehatan mental ya, kesehatan mental ini mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Nah, aspek-aspek dari kesehatan mental ini nantinya mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Hal ini juga yang menentukan bagaimana kita bisa menghandle stres, berelasi dengan orang lain, dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup. Kesehatan mental ini sangat penting bagi seluruh umat manusia dari seluruh tahapan perkembangannya. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya ngomongin kesehatan fisik gitu ya. Yang selama ini mungkin kita ngelihatnya, fisiknya dijaga dong, minum vitamin ini segala macam. Iya penting, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak boleh menutup mata juga bahwa kesehatan mental juga jauh lebih penting juga gitu ya. Karena kita ngomongin apalagi di masa pandemi, stresornya banyak banget kan, seperti itu. Ini yang harus diwaspadai gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya di kondisi seperti apa sih Mbak Dia? Maksudnya ini kesehatan mental kategorinya masuk yang sehat, ini yang kurang sehat atau tidak sehat, ini di kondisi yang seperti apa? Ada nggak maksudnya kelihatan langsung gitu sama kita gitu? Nah, ciri-ciri nih ya seseorang yang sehat secara mental nih kita bisa lihat bahwa dia tuh punya regulasi emosi yang baik. Dia bisa mengatur emosinya, tahu kapan saatnya suaranya tinggi gitu, saatnya marah, cara marah yang tepat seperti apa, kapan dia happy-nya seperti apa gitu. Perilakunya juga adaptif nih. Secara relatif dia juga terbebas dari simptom-simptom kecemasan. Dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan relasi yang konstruktif yang mendukung dirinya secara positif dan mendukung lingkungan sosialnya. Dia juga mampu mengatasi tuntutan dan tekanan hidup sehari-hari. Nah, ini penting banget nih. Seperti yang Mas Med bilang, karena pandemi ini banyak stresornya, kita bisa lihat orang ini sehat apa enggak dari cara dia coping sama stresnya. Gitu. Oke ya, jadi setelah masa pandemi ini kita juga ada belajar bagaimana kita melihat orang bisa coping with their stress atau enggak, seperti itu ya. Dan harapannya ya kita bisa coping with that stress gitu, karena ini menjadi salah satu jalan untuk ya release the stressnya dan pastinya solusi terbaik untuk menyelesaikan stresnya. Nah, sekali lagi, ini kalau ngomongin tentang kondisi yang seperti itu, kita juga harus menilik ke belakang dong, flashback, faktor apa aja yang bisa menyebabkan kesehatan mental orang ini terganggu, sehat atau tidak sehat. Nah, biasanya faktor-faktor apa aja sih, Mbak Diah, yang bisa menyebabkan kesehatan atau kondisi kesehatan mental seseorang ini terganggu? Pertama, kita nggak memungkiri bahwa faktor biologis itu berperan ya. Jadi, secara genetik bawaan dan senyawa kimiawi di otak gitu. Terus juga ada gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, pola tidur, dan masih banyak lagi gitu ya. Terus juga ada faktor pengalaman hidup, pola asuhnya, pernah trauma nggak gitu, pengalaman dalam dari masa kecil hingga beranjak dewasa itu seperti apa. Lalu ada juga family history gitu. Adakah anggota keluarga dengan gangguan kesehatan mental? Ini juga family history ini di sini juga membahas bagaimana anak itu dari kecil belajar dari orang tua, mencontoh bagaimana mereka tuh beraktivitas, berperilaku sehingga nanti mempengaruhi kesehatan mentalnya.
Oke, bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, ini kan beberapa faktor nih yang disebutkan sama Mbak Diah. Yang juga menarik sekarang adalah kita banyak sekali dengar istilah tentang toksik apa-apa gitu ya. Nah, ini kan ada yang toksiknya dari lingkungan, dari pertemanan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari faktor pertemanan atau lingkungan ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih ke sehat atau tidak sehatnya kesehatan mental seseorang, Mbak Diah? Wah, sangat berpengaruh. Jadi sudah ada ratusan studi nih dalam jurnal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial baik kuantitas maupun kualitasnya tuh mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, dampak yang dibawa pun tuh bisa jangka pendek, bisa jangka panjang gitu, secara positif maupun negatif. Dan dampak ini dimulai dari masa kecil ya. Maksudnya gimana? Jadi ternyata nih pengaruh lingkungan dari keluarga, dari teman, dari sekolah, ini sudah kita rasakan dari masa kecil dan ini terus menumpuk secara kumulatif. Dan ketika dewasa, tinggal dilihat aja kuat-kuatan yang mana gitu. Positif atau negatif pengalaman kita selama ini dengan lingkungan. Kalau pengalaman positif, tentu bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Kita jadi orang yang lebih tangguh gitu ya. Tapi kalau pengalamannya tuh banyak negatifnya, nah ini harus berhati-hati karena berpotensi mengganggu kesehatan mental kita. Oke ya. Jadi harus berhati-hati seperti itu. Nah, yang jadi pemikiran orang awam seperti aku dan mungkin teman-teman pemirsa di rumah nih Mbak Diah adalah kalau kita ngomongin kesehatan mental, pasti kita selalu identik dengan mereka-mereka yang punya kepribadian yang cenderung tertutup gitu ya. Yang suka menyendiri, mungkin bisa dikatakan antisosial mungkin seperti itu. Nah, apakah memang orang-orang yang cenderung tertutup ini berpotensi lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental atau sebenarnya orang yang ekstrovert pun, orang yang cheerful pun bisa mengalaminya gitu? Kedua-duanya bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kalau dalam konteks yang tertutup nih ya, kalau saya boleh klarifikasi jenis kepribadiannya mungkin introvert yang dimaksud ya. Nah, kalau introvert ini kan dia cenderung punya relasi sosial yang lebih sedikit gitu. Suka beraktivitas secara mandiri, nggak banyak orang. Cenderung lebih pemikir dan perasa. Kalau di ujung spektrum satunya ekstrovert kan mereka lebih enjoy berhubungan dengan orang lain, aktivitas sosialnya lebih banyak. Nah, perbedaan terbesar dari kedua jenis kepribadian ini ada pada kebutuhan mental health mereka. Cara yang sangat berbeda dalam melakukan recharging energi mental mereka. Khusus yang kepribadian introvert, mereka punya kebutuhan yang tinggi untuk mengisi ulang energi dengan melakukan self-care activities. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan sendirian, misalkan menulis, membaca, mengekspresikan diri gitu. Dan memang secara statistik, introvert ini memang lebih banyak yang mengalami isu-isu kesehatan mental karena di zaman sekarang ini yang serba terkoneksi, mereka cukup sulit untuk mencari waktu untuk sendirian. Padahal self-care activities ini perlu dilakukan setiap hari gitu. Yang terjadi adalah para introverts ini akhirnya mengalami overstimulasi gitu. Dan menjadi mudah marah, susah fokus, hingga kelelahan secara mental. Nah, untuk itu para introverts ini perlu sering-sering melakukan aktivitas yang menenangkan. Mau itu yoga, meditasi, relaksasi, apapun itu. Nah, itu ya menjadi salah satu bagian dari self-care activities-nya ya, yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, tadi juga menarik, Mbak Diah menyebutkan agak susah nih introvert untuk bergerak di masa sekarang di mana semuanya serba connected kan, semuanya serba terhubung. Dan salah satu hal kalau kita ngomongin semuanya serba connected, terhubung adalah bagaimana kita menggunakan media sosial kita, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin media sosial sekarang, ini kan banyak sekali digunakan, tidak hanya untuk orang 17 plus gitu ya, tapi juga yang anak-anak, juga anak-anak bahasa sekarang itu bocil-bocil gitu ya, itu juga sudah menggunakan media sosial. Nah, ini sebenarnya dengan besarnya dampaknya penggunaan media sosial ini berpengaruh nggak sih Mbak Diah ke kesehatan mental kita? Sangat berpengaruh ya. Saya sempat melakukan sedikit research tentang teknologi dan kalau saya boleh rangkum, jadi sebenarnya anak-anak dan orang dewasa ini menghabiskan banyak sekali waktu dengan teknologi. Bahkan kalau kita bahas anak-anak, mereka bisa menghabiskan jumlah jam yang sama loh dengan waktu mereka sekolah untuk connect ke media sosial. Nah, kalau kita lihat data jangka panjangnya, apa yang terjadi gitu ya ketika orang menghabiskan waktu di media sosial, secara umum yang terjadi adalah mereka semakin lama menghabiskan waktu, mereka semakin tertekan dan tidak bahagia. Hal ini terjadi karena ada perbandingan diri dengan orang lain. Jadi ada kecemburuan sosial gitu.
ya gampang aja deh, teman kita foto liburan ke Bali, lalu kita yang masih stuck di kantor nih mulai berpikir, boring banget sih hidup kita gitu ya. Ini kayaknya jelek buat aku nih. Ya gitulah. Jadi sosial media ini pisau bermata dua gitu. Kalau misalnya kita gunakan secara positif untuk mencari komunitas yang mendukung kita, itu hasilnya kan bagus. Tapi kalau kelamaan kita suka mengcompare, membandingkan diri, itu tentu dampaknya akan negatif ke mental health kita. Nah itu dia. Yang menarik adalah kayak tadi, ada teman liburan ke Bali, kita masih di sini aja gitu ya. Kita compare sama orang lain. Nah ini kan ada istilah belakangan ini yang kita sering sebut dengan FOMO gitu ya, fear of missing out. Kita juga pingin eksis gitu. Kita juga pingin kok sama yang lainnya. Nah menurut Mbak Diah gimana nih orang-orang dengan kondisi seperti ini? Fear of missing out atau takut ketinggalan ini sebenarnya kan udah ada jauh lebih lama daripada sosmed itu sendiri gitu. Tapi memang beberapa situs-situs sosmed ini kalau digunakan secara berlebihan itu bisa memperburuk perasaan bahwa orang lain itu lebih bersenang-senang atau menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Pikiran bahwa you are missing out something, kalau kita ketinggalan, itu justru mempengaruhi harga diri kita. Itu bisa memicu kecemasan, penggunaan medsos, bahkan nanti kita bisa lingkaran setan ini kita menggunakan medsosnya jauh lebih banyak gitu, mengcompare lagi. Perasaan takut ini bisa membuat seseorang itu sedikit-sedikit mengecek medsos untuk tetap update gitu. Secara kompulsif menanggapi kalau ada notification gitu. Kalau tidak terkontrol, ini perilaku ini bisa dilakukan membahayakan kita ya. Kita lakukan saat menyetir, sampai kurang tidur, juga kita akhirnya memprioritaskan interaksi di medsos dibandingkan di dunia nyata gitu. Nah itu dia ya. Ini gara-gara mungkin pangkalnya adalah bagaimana mereka ingin diterima oleh masyarakat, ingin diakui, ingin eksis. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Diah. Ini bagaimana dengan orang-orang yang ingin eksis dan katanya kalau kita ingin diakui oleh lingkungan sekitar kita, kita harus eksis. Kalau nggak eksis, kita tenggelam dan nggak dianggap sebagai teman. Ini kan menjadi fenomena yang muncul sekarang ini banyak banget ya demi pergaulan sosial. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk eksis. Dan apakah ini nanti bisa berlanjut pada gangguan kesehatan mental? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini pemirsa eksistensi diri. Ini kayaknya ngena banget ya untuk generasi milenial, generasi kita ya yang usia-usia 17 tahun kayak saya lah ya gitu. Oke, nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, kayaknya kok aku nggak bisa stop posting my selfies gitu ya. Oke, segera telepon sini, segera DM gitu ya. Atau Anda mungkin punya masalah di circle pertemanan Anda mungkin ya. Tadi kita sempat bahas bagaimana kemudian kita ingin eksis dan harus diakui ya mau nggak mau gitu ya. Kita ada force untuk ya ikutan posting deh supaya eksis, supaya diakui. Nah, kita masih bersama dengan Mbak Diah Ayuku Sumawardani Gunawan, EPS psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Diah, kita lanjut lagi. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya nih. Ini mau nggak mau ya diakui gitu ya. Mungkin di circle pertemananku pun ada gitu yang seperti itu. Karena ini mungkin juga berbicara dari sudut pandang point of view pribadi kita masing-masing dan mostly pasti kita punya gitu. Kita ingin eksis, kita ingin diakui, jadi akhirnya kita terlalu mengeksiskan diri kita. Nah, apakah penting untuk mengeksiskan diri kita supaya kita bisa diterima oleh lingkungan sosial di sekitar kita, Mbak? Nah, di sini kita perlu berhati-hati ya. Kita secara sadar memang harus memilih lingkungan sosial apa yang sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Terkadang nih memang di antara kita ada yang jalur karir dan pertemanannya itu memang membutuhkan untuk mengeksiskan diri. Contohnya nih tokoh politik atau pembicara publik gitu ya. Mereka ini memang punya kebutuhan untuk mengeksiskan diri supaya aspirasi mereka itu menjangkau berbagai lingkungan sosial. Nah, tapi ada batasan-batasan yang kita harus tentukan sendiri. Bagaimana kita menjalin relasi dengan teknologi dan media sosial gitu. Nah, apakah semua makhluk sosial ini perlu mengeksiskan diri? Jawabannya tidak. Karena tidak semua orang itu sebenarnya suka dan butuh untuk menjadi eksis atau dikenal orang banyak gitu.
Kalau lingkungan sosialnya tuh ternyata tidak begitu memanfaatkan media sosial, tentu ini tidak menjadi kebutuhan yang wajib gitu. Oke. Jadi kita lihat-lihat dulu sikonnya ya, dan tidak harus terlalu mengeksiskan diri hanya untuk biar bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kan gini Mbak Dia, ada satu tuntutan yang tidak tertulis ya, ini tuntutan tersirat lah bahasanya. Ketika kita ngomongin how far you exist in the social media gitu kan. Nah, ketika kita ada di social media itu pun setelah kita exist, tantangannya masih ada lagi nih. Kita suka ngebandingin sama diri kita. Mungkin tadi sempat di-mention juga sama Mbak Diah gitu. Nah, di satu sisi kita selalu beranggapan dengan excuses bahwasanya aku bukan membandingkan, aku mencari motivasi seseorang yang lebih berhasil dari aku supaya aku bisa punya uang lebih, bisa liburan lagi, bisa beli ini, beli itu. Tapi di satu sisi akan ada satu kondisi di mana ini terjadi demotivasi, di mana akhirnya mereka jadi malah drop down dan lain sebagainya. Nah, gimana Mbak Diah melihat orang yang suka membandingkan, niat awalnya motivasi, jadinya demotivasi. Gimana nih Mbak? Perbandingan sosial ini memang sebenarnya bagian yang alami dari perkembangan manusia ya. Sebenarnya kita belajar membandingkan diri itu sudah dari awal kehidupan, dari masa kecil gitu. Kita lihat skill kita tuh sudah cukup nggak sih dengan anak sepantaran kita gitu ya. By design kita memang perlu mengevaluasi diri sendiri terhadap orang lain untuk menentukan kita nih cocok secara sosial, posisi kita tuh di mana gitu. Nah, pada dasarnya memang ada kita terlibat di dua jenis perbandingan sosial, yang kita mengcompare dengan orang yang lebih baik dari kita maupun mengcompare dengan yang kurang dibandingkan kita. Nah, apabila perbandingan itu nih, karena perbandingan itu persepsi kita tuh menjadi negatif tentang diri kita, bahwa orang itu cenderung lebih beruntung, lebih maju dibandingkan kita, cepat atau lambat ini akan mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Kita mungkin merasa, wah kita nih kok kurang kerja keras, kurang beruntung, kurang menarik, dan harus mengubah diri gitu. Sampai pada taraf tertentu nih, kalau ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan tentunya ini keputusan dibuat dengan penuh kesadaran ya, ini masih positif dampaknya. Tapi kalau misalnya sudah sampai taraf stres, kita mulai mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri, atau menyalahkan faktor takdir lah, nasib lah, wah ini sudah masuk ranah negatif dan akhirnya mengarah ke kita demotivasi. Jadi lama-kelamaan bisa sampai ke taraf yang depresi loh, karena kita terus mengcompare diri kita dengan orang yang lebih beruntung atau taraf sosialnya lebih tinggi dibandingkan kita. Nah itu ya, ya sekali lagi seperti pisau bermata dua gitu ya, antara bisa memotivasi atau demotivasi. Nah itu bijak-bijaknya kita dalam menggunakan media sosial seperti itu ya. Oke Mbak Dia, sebelum kita lanjut Mbak, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya. Ini dari Mbak Berta 90, Mbak Berta ya. Mbak, saya merasa tidak dianggap di circle pertemanan karena tidak aktif di medsos. Wah, baru kita bahas nih ya. Kadang lebih sering tidak ikut ngumpul bareng karena nggak nyaman. Tapi saya juga pengen punya teman. Solusinya gimana? Wah, ini kayaknya banyak nih ya. Di circle pertemanan, apalagi sekarang nih kalau buka TikTok gitu ya, itu banyak yang aku datang nih ngobrol sama teman-teman, ngumpul, ternyata aku nggak dianggap, nggak diajak ngobrol, yang lainnya pada asik. Nah, ini kayaknya fenomena yang hampir banyak terjadi sekarang nih, Mbak. Di circle pertemanannya nggak dianggap, tapi dia ada kebutuhan untuk punya teman curhat, sharing dan lain sebagainya. Ini kondisi yang sehat atau tidak sehat, dan solusinya harus gimana? Apakah tetap bertahan di situ atau mencari circle pertemanan yang baru? Berarti kita give up di situ atau gimana nih, Mbak? Nah, kita harus memahami diri kita sendiri. Ini pertama nih. Sebenarnya kita nih adalah orang yang sebenarnya suka banyak teman atau enggak sih? Kita nggak harus kok punya banyak teman gitu. Ini satu hal yang mungkin orang-orang di luaran tuh sering salah ya, bahwa orang yang maju adalah orang yang banyak teman. Kalau banyak teman tuh lebih baik. Betul. Itu adalah asumsi yang salah gitu. Jadi kalau orang-orang ini biasanya yang introvert itu tidak begitu suka punya banyak teman, buat apa kita memaksa diri untuk punya banyak teman? Yang penting yang kita utamakan adalah kita memilih teman-teman yang berkualitas gitu. Jadi berteman 1, 2, 3 orang cukup, tapi punya hubungan yang intens dan membangun kita, itu lebih penting sih. Jadi kualitas dan apa yang kita dapatkan dari pertemanan itu, apakah kita menjadi manusia yang lebih baik, kita berkembang nggak secara cara berpikirnya gitu, itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar kita punya social circle yang besar tapi ternyata tidak ada manfaatnya.
gitu. Nah itu ya, kita bukan lagi ngomongin kuantitas. Kamu punya teman berapa? 1.000, 10.000, 100.000, tapi kita kalau lagi ngomongin quality atau kualitasnya gitu ya. Jadi mungkin tadi anggapan bahwa lebih banyak teman itu adalah orang yang jauh lebih sukses. Ya kalau teman-temannya positif, it's not a big deal. Itu bukan masalah ya, itu bagus. Tapi ketika akhirnya 1.000 dan ketika 999-nya adalah toksik ya juga buat apa ya? Justru malah bikin kita, ya ini bukan berarti mendegrade circle pertemanan kita, tapi dari sini kita bisa memilah dengan bijak mana yang bisa menjadikan teman dalam circle ring 1 kita, ring 2 kita, ring 3 kita, bahkan ring 10 kita, seperti itu ya. Kita harus bijak dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Berta tadi dan tetap semangat meskipun punya satu, tapi kalau yang care banget ya itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia ya. Oke, terima kasih Mbak Berta. Mbak, kita lanjut lagi. Sebenarnya orang-orang yang ingin eksis gitu ya, ini sebenarnya sudah di tahap mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan gitu yang akhirnya wah ini satu kondisi yang sudah dikatakan tidak sehat seperti itu. Nah, jadi kita kalau dalam melakukan asesmen ya sebagai psikolog, kita akan lihat berapa derajat keparahannya dia. Jadi memang ada nih corak-corak orang dengan corak-corak kepribadian yang narsis. Nah, kalau misalnya itu masih hanya corak kepribadian, dia memang suka tampil di media sosial gitu ya, memang masih ada nuansa-nuansa narsisnya, tapi itu tidak sampai mengganggu hubungannya dia dengan orang lain. Nah, itu sesuatu yang masih lumrah dan boleh gitu, tidak ada salahnya. Yang penting dia bisa berempati, dia tahu diri, bisa memahami perasaan orang lain. Tapi kalau sampai dia akhirnya mulai masuk ke gangguan kepribadian nih, dia mulai mengutamakan pokoknya dirinya tuh yang paling utama, terus dia mulai haus akan pujian dari orang lain, dan kalau misalnya diberi masukan sedikit aja udah marah. Nah, ini sudah masuk ke gangguan dan ini sudah bisa membawa orang ini tuh hidupnya tuh jadi kacau gitu, terutama dalam hal pertemanan gitu ya. Siapa sih yang mau berteman atau bahkan bersaudara dengan orang-orang seperti ini gitu. Jadi lebih ke kita harus memahami posisi kita dan secara objektif gitu kita memandang apakah kita ini narsisnya tuh sudah sampai tahap mana. Nah ini kan yang juga menjadi concern kita adalah kalau akhirnya ketemu orang-orang yang seperti tadi disebutkan oleh Mbak Dia, sebenarnya dampak terburuknya ya, kita ngomongin worst scenario dari orang-orang ini seperti apa dan di titik mana kita harus kayak, oh ini harus do something untuk dia gitu dan harus dibawa kemana, ke psikolog kah, psikiater kah, atau treatment seperti apa yang harus dilakukan ini Mbak Dia? Oke, jika dibiarin ya orang-orang yang sering masalah dalam relasi orang seperti ini gitu, itu semakin lama dia berpotensi nih, tapi belum tentu dia berpotensi akan mengalami gangguan klinis. Maksudnya apa? Gangguan mood, gangguan kecemasan, sampai ke taraf gangguan delusional. Ini yang udah parah banget. Ini klinis serius nih. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi gitu. Jadi mereka percaya bahwa mereka tuh punya kekuasaan, mereka punya pengetahuan, identitas yang super wow banget gitu ya. Mereka percaya bahwa mereka tuh terlahir dengan talent yang luar biasa, berjasa bagi orang lain gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau diukur secara nyata tuh mereka sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau kita menemukan orang-orang dengan kondisi seperti ini, kita sebagai temannya mereka nih, kita harus set batasan gitu. Jadi jangan sampai perilaku mereka tuh merugikan diri kita gitu. Harus berani ngomong dan membela diri. Dan tetap tenang, perhatikan cara komunikasinya terhadap mereka. Nah, kalau misalnya mereka sudah mulai abusive nih, maksudnya abusive nggak harus secara fisik ya, secara emosional pun bisa. Nah, ini ada baiknya kalau misalnya kita mulai menyarankan mereka untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Supaya di-assess dan akhirnya dibikin rancangan agar mengurangi narsisistiknya mereka ini gitu. Memang tidak mudah karena mereka tidak merasa ada yang salah dengan diri mereka. Tapi perlahan-lahan butuh kesabaran. Semoga mereka bisa gitu akhirnya mendengarkan saran kita dan mulai mengubah dirinya. Nah itu ya, mulai mengubah diri dengan ketemu psikolog atau psikiater. Tapi sebenarnya ada peran keluarga sama orang-orang terdekat nggak sih Mbak yang bisa berpengaruh untuk mereka ini Mbak? Nah, kabar baiknya ya yang benar-benar mengalami narsisistik ini sebenarnya nggak sampai ke taraf gangguan itu nggak begitu banyak gitu.
kalau saya tidak salah itu sekitar hanya 1% dari populasi. Nah, keluarga nih perannya sangat besar. Sebaiknya mencegah dulu supaya gangguan ini tidak terjadi gitu. Biasanya yang berperan besar dalam membentuk kepribadian ini kan keluarga, dari pola asuh gitu. Antara orang tua yang terlalu memanjakan atau terlalu suka mengkritisi anaknya. Nah, kalau sudah terlanjur sampai ke gangguan, keluarga perlu untuk secara perlahan mendorong agar anggota keluarga tersebut tuh menjalani terapi gitu. Memang perlu usaha supaya menyadarkan dia bahwa dia ini toksik gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ini mau dibantu, terapi yang dilakukan secara profesional tuh akan sangat-sangat membantu anggota keluarga tersebut untuk berubah. Oke, berarti harus didampingi terus ya, jangan ditinggalkan. Jadi malah emosi-emosian, api ketemu api jadi bus gitu ya. Oke, ini sudah dibahas tuntas oleh Mbak Diah bagaimana fenomena eksistensi diri terutama di media sosial ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Nah, nanti di segmen terakhir Mbak, ini juga erat kaitannya, kan ini datangnya dari media sosial. Nanti kita akan membahas tips bagaimana sih caranya kita sebagai smart user untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, ada masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Mbak Diah Ayuku Sumawardani Gunawan, MPSU psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Diah, di segmen terakhir ini kita akan bahas ya, kalau tadi kita udah ngomongin tentang narsis, eksistensi diri, bagaimana dampak media sosial pada kesehatan mental kita, kita akan membahas tips bijak bermedia sosial. Saya yakin setiap dari kita punya akun media sosial, mungkin ada first account, second account, third account, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat yang pertama Mbak, cerdas pilih konten. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting karena point of view setiap orang mungkin agak berbeda bagaimana mereka melihat bahwa ini konten baik untuk mereka, ini konten yang mereka butuhkan, atau ini bisa jadi toksik atau gimana nih Mbak? Oke. Kalau kita memilih konten ya, pertama kita harus paham bahwa sistem pikiran manusia itu garbage in, garbage out. Jadi konten apa yang kita konsumsi itu yang akan mendrive hidup kita dan tanpa perlu kita sadari gitu. Mainnya sudah di program pikiran bawah sadar. Nah, konten-konten ini sendiri bisa masuk ke pikiran bawah sadar melalui 5 jalur. Pertama, otoritas. Jadi informasi benar atau salah yang disampaikan oleh figur otoritas. Misalkan kita ada tokoh influencer gitu ya, artis yang kita anggap otoritas. Jadi apa yang mereka ucapkan itu mudah masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, itu dia. Yang kedua ini adalah emosi. Jadi informasi yang punya muatan emosi yang tinggi, baik itu positif atau negatif, itu mudah masuk ke bawah sadar kita. Jadi berita-berita yang hot topic nih, bikin cemas, sifatnya mencetuskan emosi tertentu itu sangat mudah. Yang ketiga adalah repetisi. Jadi informasi-informasi kalau di Instagram nih kan Instagram sudah bisa memfilter, mengcurate konten-konten yang sesuai dengan interest kita. Betul. Melalui algoritma mereka kan. Nah, ini kita harus hati-hati karena apa yang mereka berikan ke kita itu dikonsumsi oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, yang keempat adalah identifikasi kelompok gitu. Jadi circle kita siapa gitu, komunitas kita siapa. Kalau misalnya mereka bilang A, kecenderungan anggotanya tuh akan percaya. Dan yang terakhir adalah relaksasi pikiran. Jadi saat kita pikiran rileks, atau misalnya sore atau malam hari kita lagi lihat-lihat berita nih, lagi ngantuk-ngantuk, atau baru bangun tidur kita langsung lihat berita. Nah, konten yang ada di media sosial itu sangat-sangat mudah masuk ke bawah sadar kita tanpa bisa disaring oleh faktor kritis kita. Nah, makanya karena kita sudah tahu nih jalur-jalur masuk ke bawah sadar, kita yang secara aktif kita seleksi, kita filter berita apa, lingkungan sosial apa yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Apalagi kalau yang mau bobo malam, buka-buka medsos akhirnya sampai ke bawah mimpi. Seperti itu. Betul. Oke, yang selanjutnya adalah follow orang terdekat atau terpercaya. Nah, ini juga penting nggak sih Mbak untuk kemudian menjaga supaya tetap positif gitu? Nah, karena sudah paham kan prinsip-prinsipnya bagaimana cara konten masuk ke pikiran bawah sadar kita, alangkah baiknya kita tuh follow orang yang memang dekat dengan kita
atau orang-orang yang memang berada di lingkaran sosial kita, atau orang-orang yang memang bisa memberikan informasi-informasi yang kredibel atau dipercaya gitu. Jangan yang suka menyebar hoax gitu ya. Ini akan mempermudah diri kita dalam menyeleksi informasi gitu yang kita konsumsi. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan, kalau orang-orang ini ternyata suka menyebar hoax atau membuat kita merasa negatif gitu ya emosinya, silakan gunakan fitur-fitur seperti hide, kalau perlu unfollow, dan kalau perlu bahkan report gitu bila sifat kontennya itu destruktif. Oke. Jangan cuma di mute doang ya, tapi di unfollow aja sekalian. Yes. Oke. Yang selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah kita hati-hati nih untuk nyebarin berita, karena sekarang banyak yang broadcast itu gimana tuh Mbak? Nah, di dunia maya nih ya, sebenarnya hanya sedikit persentase orang yang benar-benar secara asli membuat kontennya sendiri gitu. Lebih banyak tuh men-forward atau menyebarkan berita. Parahnya tuh biasanya bahkan nggak dibaca, langsung di-forward aja gitu, di-share ke grup lain gitu. Nah, habit ini yang perlu dikurangin oleh masyarakat itu adalah sharing tanpa mengecek keaslian, validitas info yang disebar. Karena prospek untuk merasakan emosi positif dari menyebarkan berita ini, itu tuh kayak suatu hal yang seru gitu, mendrive mereka. Apalagi kalau misalnya sampai yang membaca itu memberikan respon gitu ya. Nah, untungnya nih pemerintah Indonesia sekarang kan sudah ada sadar dengan hal ini dan ada UU ITE gitu, Undang-Undang ITE. Dan hukumannya tuh cukup memberatkan gitu. Nah, kita sendiri harus berlaku secara cerdas dan bijak. Sebarkan berita-berita yang kita sudah cek keasliannya. Jadi kita saring sebelum sharing. Oke. Batasi waktu juga penting ya Mbak ya untuk bermedia sosial? Yes, penting banget. Penting banget. Dan pastikan kita bermedia sosial untuk membangun jaringan yang positif, bukan membangun jaringan yang negatif. Karena itu harapan kita semuanya ya. Baik, terima kasih Mbak Dia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak harus kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita karena ini menarik banget. Terima kasih Mbak Dia. Semoga teman-teman di luar sana ini menjadi lebih terinspirasi dengan obrolan kita pagi hari ini dan semakin positif menggunakan media sosial. Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.